Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih ingin melanjutkan untuk baca sama-sama terkait dengan buku KIA yang terbaru. Langsung aja kita lanjutkan ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan eh, bagian buku KIA di halaman 18 terkait dengan kehamilan di trimester kedua. Jadi ini sudah memasuki isi dari kehamilan trimester 2 tentang persiapan melahirkan. Ini nanti diisi oleh ibu di sini. Jadi mengapa sudah jauh-jauh hari ibu sudah mempersiapkan, karena seperti yang tertulis di sini, demi kelancaran proses melahirkan, persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari, yaitu mulai trimester kedua. Beri tanda centang hal-hal yang sudah ibu lakukan di bawah ini. Yang pertama, saya sudah menanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan proses melahirkan. Jadi untuk ibu hamil itu ada namanya HPL atau hari perkiraan lahiran. Nah, ini biasanya ada menggunakan metode perhitungan kalender dari hari pertama hari terakhir. Jadi itu bisa kalian tanyakan kepada bidan ataupun dokter kira-kira kapan tanggal perkiraan lahirannya. Jadi dituliskan di sini tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Yang kedua, saya sudah meminta suami atau keluarga untuk mendampingi saat periksa kehamilan dan proses melahirkan. Jadi untuk para suami, pastikan kalian memberikan waktu yang kosong ketika jadwal istri kalian membutuhkan pemeriksaan kehamilan, dan juga di sekitar hari perkiraan lahirannya. Kalau bisa sudah mengajukan cuti, jadi bisa mendampingi proses kelahiran istri kalian gitu. Kalaupun memang misalnya para suaminya berhalangan untuk mendampingi karena mungkin jarak yang jauh dari pekerjaan dan rumah, yang mungkin tinggalnya berpisah sementara dengan istri, pastikan kalian sudah menentukan siapa yang akan mendampingi, apakah orang tua atau siapa keluarga terdekat, dan pastikan mereka mendampingi istri kalian selama proses kehamilan hingga proses melahirkan. Yang kedua, saya sudah mempersiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya proses melahirkan dan biaya lainnya. Jadi biaya juga penting dipersiapkan. Kalau sekarang kita memiliki BPJS, pastikan BPJS-nya aktif. Kalau sudah aktif, pastikan juga memiliki dana cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti itu, misal untuk perlengkapan bayi, untuk segala macam gitu, atau untuk keluarga yang mendampingi untuk makan, minum, segala macam. Pastikan kalian memiliki tabungan. Lalu yang keempat, saya sudah memperoleh kartu JKN dan mendaftarkan diri ke kantor BPJS kesehatan setempat atau bertanya ke petugas puskesmas. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi selain punya tabungan, kalian sudah memiliki jaminan kesehatan supaya proses persalinan kalian itu bisa tertanggung oleh BPJS. Selanjutnya yang kelima, saya sudah meminta proses melahirkan dilakukan oleh bidan atau dokter di puskesmas, rumah sakit, atau klinik bersalin. Jadi kalian sudah menentukan di mana akan melahirkan. Kalau misal kalian lebih dekat dengan puskesmas, jadi sudah menentukan nanti akan melahirkan di puskesmas apa mana gitu. Atau kalau misalnya yang terdekatnya dengan rumah sakit, ketika sudah mempersiapkan, sudah merencanakan akan melahirkan di rumah sakit mana ataupun klinik bersalin mana gitu. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lainnya untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Jadi biasanya untuk administrasi kelahiran itu akan diminta dokumen-dokumen tadi.
Jadi harus sudah dipersiapkan supaya nanti ketika akan melahirkan, suami ataupun keluarga yang mendampingi bisa langsung membawa dokumen tersebut tanpa harus mencari-cari lagi. Kemudian saya sudah menyiapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Jadi kalian juga harus sudah mempersiapkan mungkin anggota keluarga atau orang terdekat yang memiliki golongan darah yang sama dengan istri kalian, supaya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan yang membutuhkan donor darah segera, itu bisa langsung disediakan gitu untuk pendonornya. Lalu suami, keluarga, dan masyarakat sudah menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Ini untuk kalian yang mungkin belum memiliki transportasi yang memadai, misal mobil, mungkin bisa dipersiapkan. Misalnya nanti kalau lahiran akan minta bantuan kepala desa atau minta bantuan orang-orang tetangga yang memiliki mobil untuk membawa istri kalian untuk melahirkan gitu, karena tidak mungkin ketika ibu mengalami kontraksi yang sudah sangat berat, harus naik sepeda motor gitu. Jadi harus dipersiapkan. Kemudian saya dan keluarga sudah menyepakati amanat proses melahirkan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah. Nah, jadi setiap ibu hamil, biasanya kalau di rumah itu ada ibu hamil, akan ditempelkan stiker P4K, dan di sana ada amanat proses melahirkan, dan pastikan Anda sebagai ibu hamil dan keluarga sudah membaca dan menyepakati amanat tersebut. Lalu yang terakhir, saya sudah merencanakan ikut keluarga berencana setelah bersalin, dan metode yang KB yang saya pilih adalah, nah ini nanti dilihat di halaman 33 ya, ada beberapa pilihan alat kontrasepsi atau KB. Coba kita lihat ke halaman 33. Nah ini ya alat KB-nya. Jadi mengapa ibu hamil harus sudah menentukan alat KB-nya nanti setelah melahirkan? Karena untuk mengatur jarak kehamilan berikutnya atau membatasi kehamilan. Misal kalau mungkin anak pertama, berarti adalah menjaga jarak supaya jangan terlalu dekat, agar proses pendampingan untuk anak yang akan dilahirkan saat ini nanti itu bisa optimal dia melewati 1000 hari pertama kehidupannya. Jangan sampai dia baru umur setahun harus punya adik lagi gitu. Atau misal kalian sudah memiliki anak cukup banyak, maka harus dibatasi agar tidak meningkatkan risiko yang berbahaya bagi ibu hamil berikutnya gitu. Nah, di sini alat KB-nya bisa dibaca di halaman 33. Metode kontrasepsinya ada banyak pilihannya. Yang paling umum yaitu yang mungkin yang non metode kontrasepsi jangka panjang, itu ada pil KB, kondom, suntik 3 bulan, ada juga suntik 1 bulan gitu. Kalau yang mungkin yang agak jangka panjang itu ada tentunya metode operasi wanita yang mengikat tuba Fallopi, atau metode operasi pria, jadi saluran sperma prianya diikat gitu atau dipotong. Kemudian ada implan juga, itu juga untuk jangka panjang. Yang paling disarankan biasanya juga untuk yang jangka panjang ini adalah metode alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral, karena
jangka waktu penggunaan ini bisa sampai 10 tahun dan tanpa ada mempengaruhi dari hormon si wanita gitu. Jadi ini yang bisa dikatakan aman untuk digunakan oleh wanita usia subur, yang tidak menimbulkan efek misalnya efek di wajah atau berat badan berlebihan dan lain-lain efek samping dari alat kontrasepsi tadi. Oke, kita kembali ke halaman 19. Oh iya, jadi ini adalah tentang trimester ketiga. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dah.